Omikron sementara sedang melanda, tapi sekolah tetap dibuka. Ini tujuannya apa? Kita juga nggak ngerti. Betul anak-anak lelah, betul anak-anak nggak berpendidikan selama 2 tahun ini, betul. Tapi semua juga gitu, gereja juga nggak ibadah, ya kan? Betul online itu nggak nyaman buat orang tua, tetapi lebih nggak nyaman lagi kalau seperti ini. Dibuka sebentar, ditutup lagi, dan ini sudah 90 sekolah, saudara-saudara. COVID sedang naik cukup signifikan karena tadinya Indonesia secara khusus sudah sangat melandai, sudah hampir tidak kita dengar kasus-kasus baru lagi, saudara, dan juga Jakarta sudah sangat landai, kota-kota besar lainnya juga sudah sangat landai, tetapi tiba-tiba ada Omikron ini, gitu ya kan? Dan yang cukup aneh buat kita bahwa Omikron sementara sedang melanda, tapi sekolah tetap dibuka. Ini tujuannya apa? Kita juga nggak ngerti. Betul anak-anak lelah, betul anak-anak nggak berpendidikan selama 2 tahun ini, betul. Tapi semua juga gitu, gereja juga nggak ibadah, ya kan? Mari kita menanggung sama-sama. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba anak-anak harus sekolah, saudara, dan 100%, apapun alasannya. Dan tiba-tiba sekarang ada 90 sekolah yang ditutup, habis ditutup, dibuka lagi, ditutup lagi. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kita perlu doakan supaya pengambil kebijaksanaan, apakah itu Satgas COVID, apakah itu gubernur, apakah itu dari Departemen Kesehatan, apakah itu dari Panglima TNI, apakah itu dari Kasat atau dari Kapolri, kita perlu berdoa, saudara-saudara. Karena ini ada kejanggalan yang aneh, saudara-saudara, ya kan? Kantor-kantor disuruh work from home, ya kan? Tapi sekolah itu dibuka, dan ini akhirnya generasi kita, dan yang kita ngerti bahwa seorang yang kena COVID kalau di OTG it's okay. Tapi kalau seorang yang kena COVID sudah sampai ke paru-parunya, maka seumur hidup akan cacat anak itu di paru-parunya. Berarti seumur hidup anak itu nggak bisa sekolah akpol, nggak bisa sekolah akmil, saudara. Sayang sekali generasi muda kita, saudara. Saya percaya kalau 2 tahun, 3 tahun hanya online, tetap masih ada sesuatu yang baik dibanding ada cacat bawaan seumur hidup, saudara. Jadi saya pikir ini adalah kebijaksanaan yang perlu kita doakan, saudara, karena buktinya jelas kan, Alkitab bilang dari buahnya lah kita dapat mengenal. Jadi kalau keputusan ini berakibat 90 sekolah di Jakarta ditutup, kenapa? Karena paparan COVID-nya cukup parah, saudara. Jadi karena itu saya mengajak saudara, karena kita bukan orang politik, saudara, kita adalah anak-anak Tuhan, jadi kita perlu berdoa secara khusus juga untuk ini, sehingga pengambil kebijaksanaan dalam hal ini boleh bertindak dengan benar, saudara, karena kita nggak mau akhirnya anak-anak kita, masa depan gereja atau masa depan bangsa dan negara kita, ya kan, tiba-tiba paru-parunya sudah rusak, saudara, karena terpapar oleh COVID ini. Jadi kita menghimbau, ada apa di balik ini semua? Kenapa dipaksakan anak-anak sekolah sementara sekolah masih bisa berjalan dengan online? Betul, online itu nggak nyaman buat orang tua, tetapi lebih nggak nyaman lagi kalau seperti ini. Dibuka sebentar, ditutup lagi, dan ini sudah 90 sekolah, saudara. Saya pikir ini adalah sebuah ring a bell istilahnya. Ini adalah bell ringing, gitu ya kan. Ini adalah alarm bunyi untuk menyadarkan, kelihatannya perlu ada pengkajian ulang. Karena kita nggak ingin anak-anak kita akhirnya punya cacat bawaan di jantungnya atau di paru-parunya atau di bagian mana gitu akibat terserang COVID. Jadi COVID ini bukan penyakit paru-paru, atau maksud saya bukan seperti penyakit flu yang selesai. Betul, yang OTG ya OTG, tetapi yang terserang kena paru-parunya, saya punya beberapa teman yang kemudian sampai hari ini masih ada flek di paru-parunya akibat COVID itu. Jadi kita doakan supaya COVID ini juga cepat berlalu, dan pengambil kebijaksanaan tidak mengambil langkah-langkah yang keliru, karena ini adalah bicara tentang generasi muda kita bicara tentang masa depan gereja kita, ya, dan kita bicara tentang masa depan bangsa negara kita
Kita bicara tentang kekuatan generasi ke depan kita. Kita doa untuk itu. Bapa, dalam nama Yesus, kami melihat sesuatu yang sangat janggal, sesuatu yang sangat aneh di tengah Omikron merajalela. Sekolah justru dibuka 100% tatap muka. Karena itu kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, kalau ada permainan-permainan apapun, Tuhan sendiri yang mematahkannya, Tuhan sendiri yang menghancurkannya dengan cara Tuhan yang ajaib, luar biasa, serta agung. Tuhan, kalau ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan, Tuhan tolong, sehingga pengambil kebijaksanaan ini punya kerendahan hati untuk mengubah peraturannya. Karena kami lihat sekolah sudah dibuka tatap muka 100%, tetapi kemudian apa yang terjadi? Begitu banyak yang terpapar, sehingga 90 sekolah hanya di DKI harus ditutup kembali. Itu sebabnya kami doakan Tuhan belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami, sehingga tidak ada yang memancing di air keruh, tidak ada yang mencari keuntungan dengan cara-caranya, tidak ada yang mengambil langkah-langkah yang bodoh yang mengakibatkan kemudian di hari depannya ada sesuatu yang kurang baik buat generasi muda di bangsa kami. Itu sebabnya kami doakan, ya Tuhan, biarlah ketua Satgas disadarkan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Tuhan, kami berdoa untuk gubernur, kami berdoa untuk bupati, kami berdoa untuk wali kota, kami berdoa untuk mereka yang harus mengambil keputusan sehingga ada sesuatu yang baik. Tuhan, kemana lagi kami mau mengadu? Kami percaya demo tidak menyelesaikan masalah, kami percaya sekedar bicara tidak menyelesaikan masalah. Kami tunduk di bawah kuasa Tuhan. Ya Tuhan, belas kasihan Tuhan buat generasi muda di bangsa kami. Kami tidak mau ada permainan-permainan internasional yang tujuannya hanya untuk mendatangkan sesuatu yang buruk buat generasi muda Indonesia. Dan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pagari anak-anak kami, Tuhan pagari sekolah-sekolah kami. Kalaupun tetap harus terbuka, biarlah Tuhan yang bertindak dengan cara Tuhan sendiri. Tapi kami berdoa, ya Kristus, supaya ada sesuatu yang baik di bangsa ini dalam keputusannya untuk menangani Omikron ini. Kami percaya Tuhan mampu bekerja untuk menghentikan Omikron ini, karena kondisinya sudah terus meningkat dan sekolah tetap berjalan seperti biasa. Sementara anak-anak kami mengerti tanggung jawabnya tidak begitu baik untuk menjaga protokol kesehatan. Itu sebabnya kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan pembuat kebijaksanaan di bangsa ini disadarkan untuk mengambil kebijaksanaan yang baik untuk urusan sekolah ini. Dan tangan Tuhan bekerja untuk menghentikan Omikron ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami terus berdoa dan kami percaya hal-hal yang baik boleh terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, amin, amin. Saudaraku, tetap berdoa untuk Omikron ini, tetap berdoa untuk pembukaan sekolah-sekolah ini, dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya, sehingga lewat doa-doa kita ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.